Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya sehat selalu. Jumpa lagi kita di pelajaran microcontroller ya. Kita akan mempelajari kali ini tentang komponen microcontroller ya. Yang pertama, sebelum kita mulai, ada sebuah video yang perlu kalian simak ya. Baik, silakan disimak video berikut ini.
Dari video yang kalian lihat, setelah kalian melihatnya tadi ada satu pertanyaan, yaitu komponen apa yang digunakan di dalam peralatan yang kalian lihat tadi di video tadi ya. Oh, ada yang menjawab, mungkin di sini jawabannya apa itu? Resistor. Ada yang menjawab juga mungkin komponen dasar kalian di kelas 1 di sini ada apa itu? Ya, kapasitor. Ada juga mungkin, nah itu namanya transistor. Nah, itu IC ya. Nah, bisa jadi di situ IC ya. Nah, kali ini karena kita di microcontroller, yang kita bahas adalah IC microcontroller ya. Di sini IC ya. Nah, sekarang apakah komponennya yang digunakan hanya IC microcontroller saja? Jadi tidak sekedar komponen yang digunakan untuk menjalankan sebuah sistem microcontroller, itu ada beberapa unsur ya. Ada 3 unsur dari sistem microcontroller itu. Yang pertama, kita lihat di sini ada hardware. Nah, kalian tahu hardware ya. Hardware di situ yang dimaksud adalah komponen atau perangkat yang lain, komponen perangkat keras ya, hardware perangkat keras yang bisa kita lihat, realnya, apakah itu IC ataukah itu resistor atau transistor atau yang lainnya. Nah, berikutnya setelah hardware ada software ya. Software itu adalah program komputer yang bisa diprogram ya, bisa dioperasikan oleh manusia ya, dikendalikan. Kemudian ada lagi satu lagi, brainware. Nah, kalau ada alatnya, ada programnya, tapi nggak ada yang memprogram, nggak ada manusianya, ya sama saja tidak bisa digunakan. Makanya di sini ada seorang yang menjalankan proses dari sistem microcontroller itu sendiri. Ya. Baik, kita lihat lagi, masih ingatkah apa itu microcontroller? Ya. Nah, secara bahasa mikro itu kecil. Ya, controller itu pengendali. Jadi kalau kita lihat istilahnya, secara istilah artinya microcontroller itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu di situ ya. Oke. Pada dasarnya sebuah IC microcontroller itu terdiri dari satu atau lebih inti prosesor yang dinamakan CPU. Kemudian ada juga memori ya. Memori itu ada RAM dan juga ada ROM. Silakan kalian pelajari lagi apa itu RAM atau apa itu ROM, serta perangkat input dan output. Nah, ini yang penting, perangkat input output. Ini untuk terhubung dengan perangkat yang lain ya, input ada output yang dapat diprogram. Nah, itu tadi yang dapat diprogram, karena tidak hanya komponen, jadi microcontroller itu dapat diprogram, dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan yang memprogram ya. Nah, di situ selanjutnya kita lihat generasi IC microcontroller di sini ya. Generasi IC microcontroller bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini ada IC microcontroller yang pertama di sini serinya AT8535. Ini generasi yang lama. Ada juga ini kakinya banyak ya. Bentuknya fisiknya besar, kakinya banyak. Nah, ini ada yang lebih kecil lagi dengan jumlah kaki yang lebih kecil lagi, tapi jaraknya masih sama ya. Nah, ini ada yang kecil tapi sangat kecil, kakinya sangat kecil, sangat sedikit maksudnya ya, jaraknya berbeda-beda, berbeda dari yang pertama tadi. Kalau di sini IC-nya kecil tapi kakinya banyak ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ini sebuah IC tapi kakinya sangat banyak, kecil ya. Bisa kita lihat perbedaan generasi IC microcontroller dari yang teknologi yang lama dengan yang baru itu dari segi ukuran. Kalau yang lama itu ukurannya besar seperti ini ya, kalau yang kecil, yang baru itu kecil seperti ini ya. Dari jumlah kaki, kalau yang lama itu relatif sedikit ya, relatif sedikit yang lama dibandingkan dengan yang baru, ini bisa banyak ya, dengan ukuran yang sama. Kalau yang lama itu kakinya sedikit, yang kecil itu banyak. Memori pun kalau yang lama itu hanya memuat sedikit, memori, sementara yang baru itu memorinya besar ya.
Dari kecepatan juga lebih cepat, karena teknologi yang sekarang itu semakin kecil semakin cepat, memorinya semakin besar. Nah, itu teknologi sama dengan IC microcontroller. Sama juga dengan perangkat yang kalian miliki di rumah, misalkan HP. HP zaman dulu itu besar ya, tapi hanya bisa untuk SMS saja, untuk telepon saja. Main game itu hanya beberapa yang bisa digunakan, itu pun game yang sangat jadul dan tidak membutuhkan grafis yang serumit sekarang ya. Nah, kalau sekarang HP-nya sudah kecil, itu bisa digunakan untuk menyimpan banyak memori ya, dengan kecepatan yang tinggi, kecepatan transmisi data yang sangat tinggi ya. Mau mengirim kita di sini ke Eropa itu sangat cepat. Oke, selanjutnya, nah ini pin kaki IC microcontroller ya. Bisa kalian lihat, ini ada dua jenis. Sebenarnya banyak ya, nanti bisa kalian cari contoh yang lain di internet, banyak. Ini ada ATmega 16. Nah, kakinya ada 120 sampai dengan 40 ya. Kemudian ATmega 128. ATmega 128 di sini. Nah, kakinya ada banyak juga. Untuk lebih jelasnya, lebih detail lagi, kalian bisa cari datasheet dari IC microcontroller itu ya. Datasheet kalian cari di internet banyak ya di situ. ATmega atau IC microcontroller yang lain ya, yang terbaru apa bisa kalian cari-cari jenisnya di situ. Nah, sekarang kita masuk ke sistem minimum microcontroller ya. Sistem minimum microcontroller di sini adalah rangkaian atau komponen yang harus ada dalam sebuah sistem microcontroller. Jadi rangkaian yang minimal, syarat minimal sebuah microcontroller dijalankan itu harus ada rangkaian sistem minimum ini. Nah, terus isinya dari sistem minimum itu seperti apa? Kalau kita lihat bagannya ya. Nah, di sini ada osilator. Ini yang utama adalah IC microcontroller ya. Entah itu ATmega atau yang lain. Ya, ini terhubung dengan osilator. Kemudian bagian reset. Nah, kemudian port ini, panah ini terhubung ke power supply dan juga port I/O, tapi ini di luar IC microcontroller, power supply dan input output di sini ya. Berikutnya, kalau kita sudah lihat bagannya, kita akan lihat skema rangkaian microcontroller itu seperti apa. Bisa kalian perhatikan ya, gambar berikut ini. Ini ada IC microcontroller ATmega 16 di sini ya. ATmega 16. Nah, kalau tadi ada osilator ya, bagian osilator itu di sini komponennya itu namanya kristal ya. Komponen ada kristal terhubung dengan kaki microcontroller, dua kaki ya, satu di ujung, satu di ujungnya lagi. Kemudian ada dua buah kapasitor yang terhubung dengan ground. Ini semua sistem minimum microcontroller ada rangkaian osilator seperti ini, kristal, dengan frekuensi yang mungkin bisa berbeda-beda ya. Nah, ini tergantung dari konfigurasinya. Kemudian ada lagi tadi bagian reset. Reset itu kalau kita ingin mengembalikan program ke setelan ketika dinyalakan ya, awal ya. Jadi program di awal ya, itu kita tekan reset. Nah, ada juga di sini VCC yang terhubung ground ke power supply ya. VCC dan ground ini terhubung ke power supply, dan ada banyak port I/O di sini. Ada port A di sini, port B, port C dan port D ya di sini ya. Ini terhubung dengan input output. Input output itu macam-macam ya. Ada input bisa saklar, bisa lampu, bisa juga yang lain ya. Oke. Kemudian bentuk fisik dari sistem minimum itu seperti apa ya. Bentuk fisik sistem minimum microcontroller ini ada yang namanya sistem minimum AVR ya. Ada juga satu lagi di sini sistem minimum Arduino ya. Kalian bisa bedakan antara sistem minimum AVR dan juga sistem minimum Arduino. Nah, lantas apa perbedaan dari microcontroller AVR dan Arduino itu? Ada yang tahu kalian? Nah, di sini kalian nanti tugasnya adalah itu mencari perbedaan antara microcontroller AVR dengan microcontroller Arduino ya.
Silakan kalian cari perbedaannya dari berbagai sumber, dari berbagai hal. Misalkan dari segi bentuk, dari segi program atau yang lain itu seperti apa. Ya, semakin banyak item yang kalian analisis, yang kalian tulis, yang kalian rangkum akan semakin bagus ya. Bisa kalian tulis di buku tulismu. Nanti kalau sudah hasilnya di-upload di virtual learning. Oke, ya demikian pertemuan pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan diberikan kesehatan selalu, dimudahkan segala urusannya. Ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.